Waalaikumsalam. Bu, saya Azhar. Saya mau konseling sama Ibu Nisa boleh? Oh iya, boleh silakan. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu ke sini bertemu dengan Bu Nisa untuk konseling. Sebelumnya boleh saya tahu namamu siapa, dari kelas apa? Saya Azhar Nala Kusna, biasa dipanggil Azhar. Saya dari kelas 10 guys. Sebelumnya Ibu mau tanya ya sama kamu, gimana kabar kamu sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kamu sudah nyaman, sudah tenang di sini duduknya? Sudah. Oke. Sekarang Ibu mau tanya nih, kedatangan kamu ke sini itu kamu mau konsultasi apa? Mau menceritakan kira-kira apa sih permasalahan yang mau kamu sampaikan kepada Ibu? Kalau saya sendiri punya masalah tentang kepercayaan diri. Jadi saya itu untuk melakukan kayak menyampaikan keinginan saya, menyampaikan apapun itu yang ingin saya sampaikan itu merasa sulit. Jadi tuh saya nggak percaya diri buat bilang ke orang lain kalau saya gini. Jadi tuh saya nggak tahu harus gimana. Gitu. Kira-kira kamu tahu nggak alasanmu itu kenapa? Kok kamu bisa kurang percaya diri kayak gitu loh? Saya sendiri nggak tahu, cuma emang ada rasa takut buat menyampaikan sesuatu. Berarti Takut kamu apa ya, lebih ke takut kayak nanti kalau pandangan saya tahu pandangan orang kepada saya itu pasti berbeda. Tapi saya sendiri nggak bisa mencegah itu. Tapi saya takut menerimanya. gitu. Dari ketakutan yang sudah kamu sampaikan tadi ya, kira-kira kamu, kalau itu boleh tahu, di masa lalu kamu memiliki trauma seperti apa sih? Kok sampai kamu tuh takut gitu loh untuk menyampaikan pendapat kamu, untuk menerima pendapat dari orang lain kayak gitu. Kalau trauma sih kayaknya nggak ada, cuma mungkin dulu kayak pernah maju atau tapi tuh saya salah gitu, terus ditegur gitu, karena saya juga orangnya itu kalau di Jawa itu kayak cileatan gitu. Oh, jelas. Jadi kalau ditegur itu rasanya tuh kayak salah gitu ya, langsung menyalahkan diri sendiri. Oh iya. Dari trauma, mungkin hal yang tadi yang menyebabkan kamu takut itu, kira-kira yang kamu rasakan itu gimana sih dengan kamu memiliki kepercayaan diri yang masih rendah kayak gitu? Kira-kira itu membuat kamu terganggu apa enggak kayak gitu? Sangat terganggu karena saya punya keinginan, tapi saya takut untuk menyampaikan. Di situ saya juga bingung, saya harus bilang saya takut, saya pengen bilang tapi saya takut. Apapun yang ingin saya lakukan, apapun yang ingin saya sampaikan itu saya takut untuk melakukannya. Tadi kan kamu memiliki ketakutan untuk menyampaikan gitu loh. Padahal kamu itu misalnya di saat kamu memiliki ide atau misalnya di saat kamu memiliki pendapat, kamu ingin sekali menyampaikan itu kepada orang lain. Apalagi pada saat berkumpul dengan banyak orang kayak gitu kan, waktu diskusi itu kan otomatis kamu memiliki ide yang ingin kamu sampaikan. Tapi kamu mengalami ketakutan itu sehingga kamu terganggu dengan hal yang kamu alami tadi. Nah, kira-kira kamu sudah menemukan solusinya belum? Sempat beberapa kali itu saya mencoba buat nggak takut, kayak saya mencoba buat bertanya, saya mencoba buat berpendapat. Memang beberapa kali saya berani, tapi nggak selalunya saya punya ide, saya pengen menyampaikan itu nggak selalunya saya tersampaikan. Tapi memang beberapa kali saya pernah bisa menyampaikannya. Itu pun pas di depan itu pasti saya merasa kayak nanti kalau saya salah gimana, nanti kalau pemikirannya orang-orang rumah saya itu negatif gimana, itu pasti ada. Berarti kamu masih memiliki ketakutan akan di luar kontrol kamu, dari persepsi orang-orang terhadap kamu,
Soalnya kayak ketika kamu menyampaikan pendapat kan mesti dari orang itu ada yang setuju dengan pendapat kamu, ada yang enggak. Nah kamu takut ketika ada beberapa orang yang memang dia mungkin memiliki pikiran yang negatif sama kamu gitu. Padahal belum tentu itu terjadi sama kamu gitu. Nah dari dari masalah yang sudah kamu sampaikan tadi, untuk sekarang ini kamu kan sebagai siswa sebagai siswa man, kamu ingin nggak menjadi seseorang yang lebih baik lagi gitu, ingin memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi gitu? Ingin, karena saya ingin menyampaikan pendapat saya, ingin menyampaikan isi kepala saya, ide saya, dan semua yang saya pikirkan yang mungkin itu bisa berguna untuk orang lain. Saya ingin menyampaikannya, tapi saya juga takut buat menyampaikannya. Oh gitu ya. Berarti tadi masalah ketakutanmu tadi ya yang menghambat itu semua gitu. Kalau kedepannya yang kamu inginkan dari diri kamu itu bagaimana gitu, agar bisa menjadi lebih baik, agar kamu bisa menjadi lebih percaya diri lagi gitu? Untuk kedepannya saya pengen kayak lebih berani buat mengutarakan pendapat, lebih berani buat mencoba hal yang baru, hal yang mungkin yang saya pikirkan itu belum tentu terjadi, dan saya ingin mencobanya. Itu yang saya ingin. Bagus. Kan tadi kamu sudah memiliki keinginan untuk lebih baik ke depannya, itu dengan cara lebih berani lagi gitu untuk menyampaikan pendapat kamu, untuk mengesampingkan pikiran negatif orang lain gitu. Nah kira-kira ada nggak sih kesulitan ketika kamu membangun kepercayaan diri kamu gitu, ketika kamu tadi kayak lebih mengesampingkan pikiran negatif orang lain gitu, ada nggak kesulitan di sana? Sulit banget. Berarti kamu mengalami kesulitan sekali ya di sana ya, karena memang pikiran orang lain itu kan membuat kita jadi takut, kayak gimana ya nanti kalau misalnya saya melakukan ini, gimana nanti kalau orang lain itu mikirnya kayak gini. Kalau boleh tahu nih, kesulitanmu itu di bagian mana sih? Bagian dimana saya tuh selalu berpikir negatif sama orang lain. Apapun yang saya lakukan, saya pasti berpikir kayak kalau nanti gak suka gimana. Jarang banget saya pikir kayak pasti nanti pada suka, pasti pada gini. Jarang banget buat mikir kayak gitu. Selalu pikirannya kayak nanti kalau beda pendapat terus dia nggak setuju gimana, nanti kalau ide saya menurut dia kurang menarik gimana. Berarti jadi kamu tuh lebih dominan ke pikiran negatif daripada pikiran positif. Nah itu ya berarti di sana ya. Tadi dari cerita yang sudah kamu sampaikan, masalah yang sudah kamu sampaikan, kira-kira kamu saat ini sudah memiliki gambaran belum? Kira-kira setelah kamu cerita ini kamu menjadi lebih tenang, atau sudah memiliki gambaran bahwa kamu nanti harus seperti apa gitu? Kalau gambaran buat seperti apa kedepannya, belum ada pemikiran buat aku harus gimana buat kedepannya, itu belum ada. Cuma rasanya itu lebih tenang aja, karena saya pribadi itu pengen cerita ke orang lain gitu, pasti ada yang buat saya itu lebih nyaman, lebih tenang, biar saya tuh nggak kepikiran. Dan saya sadar saya butuh dukungan, saya butuh semangat dari orang lain kayak menyemangati saya buat mengusir pikiran negatif itu. Dari cerita yang sudah kamu sampaikan, sekarang kamu sudah tenang, agak lebih tenang. Di sini ibu sebagai seorang konselor, di sini jujur saja, sebenarnya ibu tidak bisa memberikan solusi yang paling efektif untuk kamu itu bagaimana, karena juga disesuaikan sama kebutuhan kamu dan juga permasalahan kamu. Nah tapi di sini ibu hanya bisa menjadi jembatan, menjadi jalan untuk kamu bisa menceritakan masalah kamu, terus untuk kamu bisa menjadi lebih tenang gitu. Kalau saran dari ibu pribadi ya, mungkin tadi kan memang kesulitannya itu terhambat di bagian kamu lebih memiliki dominan di bagian pikiran negatif ya daripada pikiran positif. Nah dari situ mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa
untuk sekarang dan agar kedepannya menjadi lebih baik lagi, mulai membangun kepercayaan diri dengan lebih mengedepankan pikiran positif gitu. Dengan cara mungkin kalau misalnya kamu ingin mengungkapkan pendapat, kamu ingin menyampaikan ide, itu kan kamu juga sering memiliki pikiran negatif kayak nanti kalau misalnya orang lain nggak suka gimana ya, orang lain nggak sesuai sama pendapat aku gimana ya. Nah itu mungkin diubah dari sana pikiran kamu sendiri bahwa aku yakin orang lain itu nanti bisa sependapat dengan aku dan opiniku tuh tidak salah gitu. Nah mungkin dari situ pikiran itu kan nanti bisa mempengaruhi kamu untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri kamu lebih lagi gitu. Kalau sudah seperti itu, misal saya sudah berani mengesampingkan pikiran negatif saya dan mengedepankan pikiran positif saya, hingga saya bisa menyampaikan pendapat saya, ide saya, gagasan saya. Lalu pada saat itu ada beberapa orang yang tidak menerima ide saya, tidak setuju dengan pendapat saya, tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Saya harus bagaimana? Karena pada saat itu pasti saya sendiri merasa cemas. Iya, itu paham sekali dengan apa yang kamu rasakan. Soalnya juga sebelum ibu memiliki kepercayaan diri yang tinggi juga ibu juga pernah mengalami masa-masa di mana ibu itu memiliki kepercayaan diri yang sangat rendah sekali gitu. Takut akan pemikiran orang lain lah, semua sama seperti yang kamu sampaikan tadi. Lalu dari yang kamu sampaikan tadi kan kalau misalnya kita sudah menyampaikan pendapat nih, terus kita memiliki pikiran negatif terhadap mereka, ada satu orang misalnya yang kita sudah tahu bahwa itu orang nggak suka sama kita misalnya kayak gitu. Nah terus dan terjadi beneran gitu ya. Nah itu mungkin ya saran dari ibu itu tidak semua hal itu perlu dipedulikan gitu. Ada beberapa hal yang memang itu dicuekin aja gitu. Tapi nggak semua hal itu, karena kan nggak semua hal itu perlu dipedulikan dan nggak semua hal itu dicuekin juga gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang kita harus tahu, kita harus bisa memanage bahwa ini kayaknya penting nih buat aku. Ini misalnya dia memiliki kritik yang membangun buat aku, jadi aku harus peduli nih gitu. Aku harus mempedulikan itu. Terus kalau misalnya ada orang yang memiliki kritik yang menjatuhkan, nah itu kan di sana kita bisa untuk lebih cuek gitu, lebih ya udah di bodo amatkan saja gitu loh maksudnya. Jadi memang kita harus bisa memiliki porsi di mana kita harus peduli dan kapan kita juga harus cuek. Mungkin itu sih saran dari ibu saja. Terima kasih banyak ya Bu, saya jadi merasa lebih tenang, saya jadi merasa lebih percaya diri dari kemarin. Saya juga sudah tahu sekarang saya harus bagaimana untuk kedepannya, apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya buat. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Semoga dari konseling ini bisa bermanfaat untuk kami ya. Amin. Terima kasih.